Hasilnya menjadi difaktorin ya. Ayo, oke. Difaktorin jadinya apa? Dikali ketemu 42, min 42, dijumlahin ketemu plus 11. Jadinya berapa kali berapa, Oke? Sabar, Bu, hitung dulu. Faktornya, jadi gini, oke. Kamu bikin min 42, ini saya bantu coretan di sini. 42, ini min 42 ya. Ini angkanya jelek banget. Nah, kita cari faktornya 42 tuh. Kalau dijumlahin jadi 11, berarti 42 itu faktornya, kalau dibagi 2 berapa tuh, deh? 42 dibagi 2 berapa? 21. 21 sama 2 enggak 11 ya, jauh. Jadi jangan pakai 2, berarti 42 dibagi berapa lagi tuh? 7. Dibagi 42 dibagi 3 bisa nggak, Ke? Bisa, Bu. Bisa berapa? 14. 14. Oh, ini pas nih. Nah, berarti karena di sini plus 11, berarti yang min 3 ya. Nah, gitu. Jadi kita jawabannya adalah di sini berarti K min 3 sama K plus 14 sama dengan 0. Berarti nilai K-nya yang dua-duanya mungkin tuh. Ya udah. Jawabannya K-nya dapat nih. K sama dengan 3 atau K sama dengan, karena yang ditanya nilai K ya. K sama dengan 3 atau K sama dengan min 14. Keduanya mungkin ya, itu jawabannya. Apakah jelas? Jelas, Bu. Oke. Pokoknya nanti kalau kalian dapat yang barisan geometri, maka pakai pembagian ya, U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Jangan pakai dikurang. Dikurang itu berlaku kalau aritmatika. Itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini saya hapus dulu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita mau mencoba mengerjakan soal yang mana lagi. Nomor 1. Mencari K variabel sudah jelas. Nah, mau coba yang mana lagi nih? Nomor 1. Silakan pilih. G deh, Bu. Coba G. Yang G. Oke. Saya copy dulu. Yang G. Nomor 1. Oke. Saya dulu. Diketahui rasionya sepertiga. N-nya 5. SN-nya 1820. Maka nilai A-nya berarti kita jabarkan dari sini ya. Kita jabarkan dari sini. Ini berarti kita peroleh SN, rumus SN, kalau rasionya sepertiga, rumus SN yang kita pakai apa? Coba sambil dibuka modulnya. SN sama dengan yang apa? Kalau rasionya itu kurang dari 1, maka rumus yang kita pakai adalah SN sama dengan apa? Dibuka modulnya. A dikali apa? Rn min 1. 1 min R pangkat N. ya, 1 min R pangkat N. Kurung, kemudian di sini 1 min R. Kenapa? Karena R-nya lebih kecil ya, maka satunya harus di depan. Gitu. Nah, kemudian ini menjadi, saya pakai panah aja ya. Nah,
SN-nya kita ganti jadi 1000 ini. Jadi 1820 sama dengan 20 sama dengan, nah ini kita ganti nih. R-nya kan ada tuh. N-nya udah diketahui tuh 5. Berarti ini pasti S5. Karena nggak mungkin yang lainnya gitu. Kemudian rasionya diketahui 1/3 nih. Kita ganti 1/3. Masukkan ke sana. 1/3. Nah, kemudian di sini tadi R-nya juga 1/3. Oke. Kemudian langkah berikutnya, ini pasti jadi 2/3 ya. 2/3 itu kita kali ke sini aja, kita kali silang ya. Nah, berarti ini kita jadikan, saya copy aja dulu. Ya, kita ketiknya gampang. Nah, saya naikkan dulu biar kelihatan. Nah, ini menjadi 2/3 ya. 1 kan 3/3. Kemudian dikurangi 1/3 berarti menjadi 2/3. Kemudian ini menjadi 3 pangkat min 5 ya. Bisa nggak? Ini 3 pangkat min 5. 1/3 pangkat 5 itu 1/3-nya jadikan 3 pangkat min 1. Ini supaya kalian bisa lihat, ini saya pelan-pelan. Salah. 3 pangkat min 1, 1/3. Pokoknya kalau dapat 1/4, itu jadikan bilangan bulat berpangkat min. Nah, seperti itu. Kemudian 2/3 kita kali silang ke kanan. Jadi kita peroleh 1820, udah tulis dulu ya, 1820 dikali sama ini 2/3 sama dengan yang ini, A dikali, nah kemudian ini berarti min 3 pangkat min 5 ya, 3 pangkat min 5 min 5. Nah kemudian langkah berikutnya gimana? Ini dibagi aja ke sini nih, sebelah kiri ya. Kita hitung dulu ini, kita angkakan. 1820 dibagi 3 dulu berapa? 18 bagi 3 tuh 6. Nggak habis ya. Berarti ini pecahan nih. Ya udah 1820 kali 2 dulu. Per 3 ya. Berapa tuh? Hasilnya berapa? 1820 dikali 2. Ketemunya adalah 3000 berapa? 3000 86. 3640. 640. Per 3 ya. Per 3 biarin aja. Sama dengan A dikali, ini berarti 3 pangkat. Oh, ini dibagi aja ke bawah sini ya. Ini berarti saya tulisnya dikali per. Nah, ini kita kali ke sini. 1 min 3 pangkat. Sama dengan A. Sama dengan. Nah, sampai di sini apakah jelas? Perhatikan bentuknya. Jadi ini pengali A ini 1 min 3 pangkat min 5 ini saya kali ke sebelah sini. Jadi dia menjadi penyebut ya. Jadi 3640 dibagi 3, ini kan masih ada per 3. Berarti 3 dikali 1 min 3 pangkat min 5. Itu adalah nilai A. Berarti dari sini kita peroleh A sama dengan, kita tinggal lanjutin deh, menghitung. Sama dengan, berarti ini 3, kemudian, oh ini
Berarti 3 pangkat min 4 ya. Nanti naik ke atas tuh. Jadinya saya tulis baru aja. 3640 dibagi, ini kali ke dalam nih, 3 min 3 pangkat 4 ya, jadinya berkurang 1 kan. Jadi jangan 9 pangkat min 5 ya, hati-hati kalian anak IPA harus paham tentang bilangan berpangkat. Nah, seperti itu. Sama dengan, saya lanjutin aja. 3 pangkat min 4 itu berapa? 1/81 ya? Benar nggak? 1/81. 3640 dibagi, samakan penduduknya di situ, atau saya tulis aja dulu ya, nggak apa-apa. 3, nggak mau, 3 min 1/81. 1/81. Nah, oke, jadi sama dengan 81 kali 3 berapa? 243, Bu. 243. Oke, berarti dia menjadi 3.640 dibagi berapa tadi? 243 dikurangi 1. Kemudian yang atas dikali 81 ya. Betul nggak? Yang atas ini kita kali 81. Nah, kemudian sama dengan bawahnya jadi 242. 242 itu bisa disederhanakan nggak? Ini kayaknya nggak bisa disederhanain. Ya udah biarkan saja dalam bentuk seperti itu. Karena 81 itu kan kelipatan 3 ya. Dia kelipatan 3, 242 itu bisanya dibagi 2. Kalau 243 sih 3 ya. Oke, yang 3.642 itu bisa dijadikan 3 pangkat enggak bisa kan? Ya udah ini tinggal dikali aja. 3.642 dikali 81 berapa? Diisi di sini. Kemudian ini berarti dibagi 242. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau enggak, biarin bentuknya seperti itu. Gitu ya. Angkanya besar nih yang nomor. Apakah ada pertanyaan? Ini karena nggak bisa dijadikan bilangan berpangkat ya. Hanya besar. Atau pakai desimal boleh ya. Angka yang atas itu dibagi 242, nanti jadikan desimal nggak apa-apa. Karena yang ditanya cuma nilai A. Kecuali kalau nilai A dipakai untuk menghitung yang lainnya, pasti dia akan dibuat yang bulat gitu, bulat dan sederhana. Jelas ya nomor 1G? Oke, kita lanjutkan ke soal yang lain. Kita cari soal yang lain. Nomor 1 bisa ya, tinggal masuk-masuk. Oh ini nih, yang nomor N ya, deret A hingga nih. Atau yang mana ya? Bentar. Ini aja nih, deret A hingga. Coba kalian sambil buka rumus deret A hingga ya. Deret A hingga itu rumusnya hanya 1, air gitu. Jadi yang ditanya adalah jumlahnya. Ini tadi nomor 1 yang apa ya, Dion? Nomor 1 apa tadi yang saya 1G, Bu. bukan yang ini, yang soal saya copy nih. Oh, coba saya cari dulu. Itu 1N bukan sih? 1N. Oke. Iya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau yang diketahui seperti ini. S tak hingga kan, S tak hingga butuh A sama R ya. Kan rumusnya air gitu kan. A per 1 min R. Berarti kita butuh A, butuh, ini saya jabarkan dulu. S tak hingga itu rumusnya sama dengan air. A per 1 min R. A per 1 min R. Nah, ini deret tak hingga itu rasionya harus kurang dari 1 ya.
Kalau rasionya 2, nggak mungkin ditanya deret A-nya. Berarti dari sini kita harus cari nilai A-nya nih. Nah, dari sini kita harus cari nilai A-nya. Kalau UN-nya seperti ini, maka kita dapat U1 itu adalah nilai A ya. Nah, nilai A itu adalah U1. Saya tulis dulu di sini. A itu sama dengan U1. Berarti kita masukkan aja N-nya 1 ke sana. Berarti 2/3 ya. Kita dapat suku pertama kita adalah 2/3. Kebalik. 3/2. Duh, belibet banget ngomongnya ya. Kemudian supaya dapat rasio, berarti kita butuh U2 nih. Kita masukkan ke rumus ini, N-nya jadi 2 supaya dapat U2. Masukkan N-nya 2. Berarti di sini 3/2 sama dengan 3/4 ya. 3/4 itu suku kedua kita, belum rasio ya, 3/4. Nah, baru kemudian kita cari rasio. R itu rumusnya adalah R sama dengan, saya naikkan dulu supaya jelas kelihatan. Oke. R itu rumusnya adalah U2 dibagi U1 karena dia geometri ya. Saya buat pecahan dulu. U2 dibagi U1. Nah, jadi sama dengan kita peroleh nilainya adalah U2 berarti 3/4 dikali 2/3 ya. Dikali 2/3. 2/3. Nah, berarti sama dengan setengah ya. Kita dapat rasionya adalah setengah. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutin? Ini bertambah 1 orang lagi, siapa ya? Ntar saya presensi dulu supaya nggak ada yang terlewat. Ini Nathan Gave ya? Ini Nicholas Gave. Gave tadi kamu sudah saya presensi belum ya? Belum, Bu. Oke. Gave, sebentar ya, saya presensi Gave. Gave, kamu wajib datang apa enggak? Enggak. Ya, saya tulis dulu di bawah sini. Gave. Oke. Kita lanjutin lagi. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Oke, sekarang kita masukkan ke rumus air kita. S tak hingga kita sama dengan, nah kita tinggal masukkan. A-nya kita ganti, ini saya copy dulu, supaya mudah. A-nya tadi adalah U pertama, jadi 3/2 nih, gantikan ke sana nih. Kemudian terlalu besar, saya kecilin dulu. R kita tadi adalah setengah, nah ini setengah kita masukkan ke sini. Nah, berarti nilainya adalah 3/2 dibagi setengah ya. 3/2 dibagi setengah ya udah 3. Gitu. Apakah jelas? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Kita cari soal lagi. Dan dari kalian siap, silakan dicari soalnya. Mau soal yang mana? Silakan. Request. Yang bawah tuh nomor 2. Kita pindah ke nomor 2 deh. Yang mana? Nomor 2D tuh. Ya, mau. Saya copy soalnya dulu. Nomor 2D. Nomor 2D. Nah.
Suku pertama suatu deret geometri adalah, oh ini A. Ini A yang di sini ini beda ya. Ini bukan A suku pertama ya. Ini A variabel. Ini saya ganti jadi apa ya? Saya ganti aja variabelnya pakai T aja ya, biar beda. Tentukan nilai T. Nah, biar kalian nggak rancu ya. Oke, jadi yang A itu hanya khusus, tapi nanti kalau kalian dapat soal kayak gitu harus paham ya, masuk soal ya. Ini adalah A-nya, suku pertama. Kemudian apalagi yang diketahui? Suku ketiganya adalah ini. Ini adalah U3. Koma aja. Ini adalah U3. U3. Sama dengan. Oke. Dan tentukan suku ke-8 adalah suku ke-8. Bentar, saya ambil dulu suku ke-8. Suku ke-8 adalah, nah ini adalah U8. U8. Nah, gitu. Kemudian pasti kita akan menghitung nilai X-nya dulu ya. Iya nggak? Bentar, atau menghitung, oh kita hitung T-nya aja nih berarti. Dengan cara, ini suku ke-8 salah. Ini suku ke-8. Oke, kita memakai U3 dibagi U1 aja. Rasio ya. Jadi R itu adalah, saya R itu sama dengan U3, bukan R sama dengan, saya ambil ini aja. Karena belum tentu langsung dapat R ya, karena ini kan U3 dan U1 kan jaraknya beda ya. Maka kita memakai U3 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U1. U1 itu adalah A tadi ya. Kita sama dengankan U, enggak sama dengan, ya udah kita hitung aja dulu. Karena di sini lompat-lompat ya. U3-nya itu adalah, saya baca dulu. Nih. Kemudian U1-nya adalah ini. Nah, berarti sama dengan, nah kita jabarkan nih U3 tadi adalah rumusnya apa? U3 itu adalah A R pangkat berapa? AR pangkat 2 ya. U3 itu adalah AR pangkat 2. Maka kita ganti aja di sini U3-nya AR pangkat 2. Kemudian suku pertama adalah A. Nah, ini coret nih. A-nya ya. Maka dari sini ini saya pakai ini. Oke. Dari sini kita dapat R pangkat 2 itu sama dengan X pangkat, apa kita satuin aja tuh. X pangkat 4 plus X pangkat 2T plus 4 ya. Nah, adakah pertanyaan dari sini? Ada nggak? Nggak. Oke, saya lanjutin. Nah, sekarang kalau di sebelah kiri itu R kuadrat, berarti yang sebelah kanan kita jadikan kuadrat aja biar kita dapat R-nya nih. Nah, berarti ini kita jadikan R kuadrat tetap. Yang ini kita jadikan gini nih. Saya jadikan kuadratnya itu saya keluarin nih. Ini kuadratnya saya buang. Ini jadi 2. Ini jadi saya beri tanda kurung. Ini saya kasih tanda kurung. Oke, gimana caranya? Gini aja. Saya kasih tanda kurung, kemudian ini kuadrat nih. Kenapa semuanya? Oke, ini saya kasih kuadrat.
Nah, begitu. Sampai di sini apakah jelas? Apakah ada bagian yang tidak dipahami? Silahkan boleh ditanyakan kalau nggak paham. AR pangkat 2-nya itu dari mana ya, Bu? AR pangkat 2, U3 barisan geometri, itu suku pertama A, suku kedua itu A kali R, suku ketiga berarti AR pangkat 2, gitu. Oh, iya. Oke, sambil dilihat modulnya di barisan geometri ya. Nah, Iya, Bu. maka U3-nya adalah AR pangkat 2 rumusnya. Nah, kemudian ini A-nya dicoretkan, ketemu R kuadrat, ketemu. Kemudian ini min 4 naik ke atas di jumlah ya. Nah, ini hasilnya sama dengan ini nih. Nah, kuadratnya ini kita coret aja. Berarti dari sini kita peroleh nilai R-nya itu sama dengan yang di dalam kurung aja ya. Nah, ini R itu sama dengan yang di dalam kurung ini aja nih. Copy sama dengan, nah seperti itu. Kemudian kan kita ditanya nilai T-nya ya. Maka kita cari dulu T-nya. Nah, memakai mana nih? Ini dibagi ini juga bisa nih. Nah, berarti kita memakai U8 dibagi U1. Nah, ini saya copy aja dari sini. Nah, kalau kalian memakai yang itu, kalian langsung ketemu nilai R-nya. Nah, saya tarik ke atas dulu. Ini jadi U8 ya. U8 dibagi karena nggak ada T-nya ya. U8 berarti AR pangkat berapa di sini? 7, Bu. 7 ya. Iya Ya. benar. Kan dikurangi 1 ya. Oke. Ini A-nya tetap. Yang ini jadi 52 tadi ya karena U8 ya. Ini 52. Yang bawah tetap. Nah, kemudian A-nya dicoret ya. Maka kita dapat R pangkat 7. R pangkat 7 itu sama dengan X pangkat berapa tuh? X pangkat berapa nih? 50 berapa? 6 ya? Iya. Nah, berarti kita bisa menyatakan menjadi R pangkat 7 tetap. Kemudian 56 itu 7 kali berapa? 7 kali 8. Oke, berarti ini saya jadikan gini aja nih. Ini berarti yang di dalam yang 8 ya. Kemudian ini saya kasih tanda kurung, 7-nya yang mau saya samakan sama pangkatnya R. Nah, ini kemudian pangkat 7. Pangkat 7. Nah, kemudian pangkat 7-nya dicoret ya. Nah, ini pangkat 7. Berarti dari sini kita dapat nilai R-nya adalah X pangkat 8 ya. Nah, ini ketemu. R-nya ada R sama dengan X pangkat 8. Oke. Nah, sekarang ini kita sama dengan kan nih. R sama dengan R, ya nggak? Berarti X pangkat T plus 2 nilainya sama dengan X pangkat 8. Nah, berarti karena X-nya sama, berarti boleh kita coret tuh. Dari sini kita peroleh bahwa T plus 2 itu sama dengan 8. Gitu ya. Jadi kita peroleh nilai T itu sama dengan berapa tuh? 6 ya? Iya, Bu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jelas? Bisa ngikutin ya? Bisa, Bu. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah, yang ditanyakan berikutnya jumlah 10 suku pertama, berarti S10. S10 itu rumusnya apa? S10 sama dengan,
kan kita nggak tahu ya, rasionya itu kan ada X-nya variabelnya. Karena kita nggak tahu rasionya itu lebih besar dari 1 atau kurang dari 1, maka kita anggap aja lebih besar dari 1. Jadi kita gunakan yang rumus A dikali hanya kenapa di sini? Hanya di sini. R pangkat 10 kemudian min 1 itu kurung bagi R min 1. Oke, kemudian kita susi-susikan. A-nya tadi kita udah punya kan? Nah, kita masukkan. A-nya itu tadi adalah X pangkat min 4 nih. Saya copy, masukkan ke sini. Nah, ini berarti memang geometri khususnya ya. Kita harus ingat lagi bilangan berpangkat waktu di kelas 10. R-nya tadi kita dapat X pangkat 8 nih. X pangkat 8 kita gantikan di sini. Itu berarti saya kasih tanda kurung. Dikurangi 1, kemudian ini juga X pangkat 8. Oke. Kemudian selanjutnya apa yang bisa kita hitung? Ini jadi 80 ya. Jadinya adalah X pangkat 80 dikurangi 4 tuh. Jadi X pangkat berapa tuh? 80 dikurangi 4. 76 ya. Ya kan? Kemudian dikurangi X pangkat min 4 karena dikali ke dalam ya. Kemudian pernya ya udah sama aja nih, nggak bisa diapa-apain ya. Karena ada min 1-nya. Jadi nggak bisa diapa-apain. Udah gini aja. Jadi karena barisannya itu ada variabel X, maka S10-nya juga masih ada variabel X. Apakah jelas? Oke. Jelas ya? Bisa dilanjut? Bu, itu yang Ya. bagian X76 itu, Bu. Ini dari sini nih. Dari sini nih, Aaron. X pangkat 8 berpangkat 10. Jadinya X pangkat 80 ya. Jelas? Oke. Terus dikali sama X pangkat min 4 nih. Kalau X pangkat min 4 dikali X pangkat 80, maka pangkat ditambahin. 80 dikurangi 4, jadinya 76. Tapi habis itu dikurangin lagi, Bu, sama X min 4 lagi. Oh, ini kan ada kurungnya nih. Ini ada tanda kurung di sini. Nah, kelihatan sekarang. X pangkat min 4 kita kali masuk ke dalam. Nah, dikali sama min 1. Oh iya, ngerti, Bu. Oke. Ya. Udah, bisa dilanjut ya? Oke, Bu. Yuk, soal berikutnya lagi silakan. Mau bertanya soal nomor berapa lagi? Supaya nanti saat mengerjakan sendiri nggak puyeng sendiri. Nomor 2 udah ya, yang lainnya pasti mirip-mirip tuh. Sisipan ya. Oke. Mau nomor yang mana nih? Ada 4 nih, mau nyoba yang mana? C aja, Bu. C. Yang C boleh. Sisipan. Mau disisipkan beberapa bilangan agar saya masukkan ke word kita tadi. Oh, ini nomor berapa tadi ya? 3. 3C, Bu. 3C. Oke. Nah, seperti itu. Sisipan. Empat bilangan. Ini akan disisipkan kok bahasanya jadi jelek banget. Sisipkan beberapa bilangan. Oh, 4 bilangan berarti.
Sisipkan 4 bilangan antara ini dan ini. Oke. Jawab. Kalau geometri, ini kan barisan geometri ya. Berarti kita harus dapetin rasio baru. Nah, rumusnya kalian bisa lihat di modul. Rasio baru itu adalah R aksen ya. R aksen itu adalah rasio baru. Rumusnya adalah akar pangkat ini rasio lama di akar pangkat K plus 1. Nah, ini rumusnya. Nah, berarti R aksen adalah rasio baru. Ini adalah rasio baru. Rasio baru. Kemudian R ini adalah rasio lama. Rasio lama. Kemudian yang K ini adalah banyaknya bilangan yang mau disisipkan. K itu adalah banyak bilangan yang akan disisipkan. Oke. Berarti rasio lama kita berapa? R lama kita sama dengan Sepertiga, Bu. sepertiga. Serius. Kan ini U1, sepertiga itu U1. Oh, Oke, berarti gini aja dulu sebentar. Saya tulis dulu diketahui ya. Sepertiga itu adalah U1. Ini adalah U1. U1. Saya harus bikin dulu. Supaya bacanya enak. Ini adalah U1 sama dengan. Nah, kemudian yang ini 10/2/3 itu adalah anggap aja U2 ya. Kan kita nggak tahu barisannya cuma ada 2 ini. Nah, ini adalah U2. Saya copy dari sini. Ini adalah U2. 2 sama dengan. Oke. Nah, ini kan angkanya bacanya susah ya. Maka kita jadikan pecahan murni nih. Ini kan pecahan campuran ya. Kita jadikan pecahan murni berarti dia menjadi 3 dikali 10 ditambah 2 gitu ya. Berarti 32 nih. Maka 32 yang bawah adalah 3. Nah, kemudian kita mencari rasio. Rasio lama kita adalah U2 dibagi U1. Saya buat dulu rumusnya. Jadi di sini U2 dibagi U1. Oke. Dibagi U1. Oke. Waduh, udah mau setengah 1 aja. U2-nya adalah yang ini nih. 32/3. Kita kali aja ya, biar gampang. Nulis pecahan di dalam pecahan itu susah. Nah, berarti ini U2-nya kita balik aja nih, dikali 3 ya. Nah, karena sepertiga dibalik jadi 3/1. Satunya nggak usah ditulis. Coret nih, ya udah 32. Rasionya 32. Rasio lama itu. Nah, sekarang kita mau cari K kita berapa tuh di soal? K itu adalah banyaknya bilangan yang mau disisipkan ya. Berarti nilai K-nya adalah 4 ya. Nilai K sama dengan 4. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus nih. R baru kita, copy, masuk ke sini. R baru kita adalah, ini adalah 4. Nah, K-nya 4. Kemudian ini adalah 32. Ya udah, berarti kita dapat sama dengan, kita selesaikan ini dulu ya. 32 itu kan 2/5, ya enggak? Pangkat 5 dikali 1/5. Ya udah 2. Bisa ya langsung kayak gini ya. 32 itu adalah 2/5. Akar pangkat 5 itu artinya pangkat 1/5. Jadi 5 dikali 1/5 itu 1. Ya udah, hasilnya rasionya adalah 2. Jadi barisan kita adalah
sepertiga, koma, rasionya 2 ya. Berarti sepertiga, 2/3, dan seterusnya ya. Gitu. Jelas? Apakah ada pertanyaan nomor 3C? Jelas ya? Kalau sudah jelas, saya tutup. Karena udah 12:30, kalian ini ya, sosialisasi gladi kan? Ya, Bu. Oke, ya udah, silakan langsung masuk ke Zoom sosialisasi gladi. Silakan, dadah. Makasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya. Pamit, Bu. Ya. Makasih.